Halo, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan hari ini gue coba ngetek untuk audio konten lagi dan ini audio kontennya yang pengen gue tag adalah ngomongin soal Chelsea. Kenapa? Karena kemarin ketika gue ngupload tentang Chelsea ya, dimana waktu itu rumor Chelsea akan mendatangkan pemain baru dan pemain barunya ini adalah pemain yang menurut gue memang sudah keren sedari dini dan ternyata dua pemain yang akan datang itu sama-sama berlabel timnas Belanda. Ya benar, ada Xavi Simons dan juga Gerald Hato. Nah, pas kemarin gua ngupload, ternyata yang nonton tuh agak banyak ya, walaupun nggak sebanyak yang kayak misalkan 1 juta atau 100 ribu, enggak. Yang gua ngeliat aja agak banyak. Mungkin gara-gara ngomongin Chelsea kali ya. Nah, jadi banyak juga emang orang yang lagi nonton tuh nontonnya tentang Chelsea semua nih. Jadi algoritma YouTube keangkat karena kan Chelsea-nya juga lagi banyak nih di aktif banget di transfer dan juga lagi naik banget gara-gara kemarin menang Piala Dunia antar klub atau Club World Cup 2025. Wah. Nah, itulah manfaat juara ya, selain dapat hadiah money prize yang gede, mendapatkan exposure juga. Nah, yang gue tungguin tentang Chelsea adalah selain transfernya ini ya, Chelsea masih belum mengumumkan kira-kira akan memakai sponsor apa, sponsor utama apa untuk di jersey musim ini. Karena kemarin Chelsea udah nggak pakai uh, sponsor, kayak udah 2 tahun nih nggak sebagai sponsor ya, gara-gara pertama nggak pakai sponsor gara-gara kasus invasi Rusia ke Ukraina. Terus yang kedua adalah setelah itu pergantian owner dan mungkin belum mencapai kesepakatan. Nah, musim ini gue doain semoga ada karena Chelsea exposure-nya lagi senaik itu gara-gara memenangkan 2 trofi musim lalu, yaitu UEFA Conference League dan juga FIFA Club World Cup 2025. Dan itu keren banget sih. Next di musim depan Chelsea bakal main di Champions League. Terus juga exposure pasti naik karena pemain-pemain yang datang ke Chelsea ini berlabel elite gitu kan, bukan bukan world world class player, bukan, tapi masih di bawahnya, satu level di bawahnya, yaitu elite. Nah, kayak yang datang ini nih ada Xavi Simon. Dia kan sebelumnya kan dari Akademi La Masia. Pertama sih akademinya pasti dari Belanda dulu, terus akhirnya ke Akademi Barcelona dan after that ke PSG, terus juga ke Leipzig kan. Nah, ini kan udah labelnya tuh klub-klub yang udah dia singgahi kan gede-gede. Jadi istilahnya masuknya ini elit lah kan. Atau masih dibilang wonderkid juga. Nah, pastilah mengundang, pasti mengundang exposure terus juga sponsor gitu kan. Terakhir yang gue dengar beritanya, kayak misalnya gue lihat di kontennya Hanif Tamrin ya, dia akhirnya ini kan partnernya Koci tadinya di podcast Selesai, terus juga di podcastnya, bukan podcast ya, acara di channel YouTube-nya Coach Justin yang disponsori salah satu brand gitu kan. Oh, itu akhirnya dia bikin channel YouTube sendiri, dan channel YouTube-nya ini nggak bikin video yang tapping gimana, tapping juga sih, cuman oh, di uploadnya adalah setiap hari jam 7 pagi. Gue nggak tahu ini sesinya sebenarnya live atau gimana, cuman ya itulah, gue sangat seneng dengerinnya atau nontoninnya karena beliau ini atau bapak Bang Hanif Tamrin ini, dia bukan kayak Koci, dia punya karakteristik sendiri gitu kan. Dia adalah seorang yang pernah bekerja di Manchester City bagian komunikasinya gitu ya, atau medianya, terus juga pernah di PSSI juga, jadi sangat profesional sekali. Terus juga pernah di e-commerce ternama dan sekarang dia nge-build company-nya sendiri, agency-nya sendiri gitu kan, melalui channel YouTube-nya. Dan keren banget, hari ini pagi ini di Selasa ini dia bikin videonya barengan sama Fabrizio Romano dan bilang katanya Fabrizio Romano ini
eh dibayar, iyalah kan pasti ada fee-nya ya untuk satu konten ini seharga Vespa Matic gitu kan. Mahal banget ya. Dan ada beberapa yang harus dipenuhi juga supaya Fabrizio Romano bisa. Jadi nggak cuma lu bisa bayar doang. Jadi ada standarnya, yaitu kayak subscriber YouTube-nya harus bisa minimal 40.000, dan ternyata tercapai juga kan 40.000 subscriber. So kira-kira gue kapan yang bisa 40.000 ya? Sekarang aja masih 300 biji orang. Gue udah lewat Kalimalang nih, sekitaran Durian Sawit. Ternyata ada pasar malam gitu ya. Gue lihat ada Ferris wheel gitu loh, lokal Ferris wheel, dan lampu LED-nya sangat mencolok mata. Bukan mencolok ya, bikin interesting mata. Wah, mungkin kapan-kapan gue bisa lihat kali ya. Mau lihat kayak gimana sih industri di pasar malam ini berjalan gitu kan, perputaran uangnya. Kan kepikiran aja. Next kita balik lagi ngomongin tentang Chelsea gua. Jadi setelah Xavi Simon, ya jadi kayak di kontennya Abang Hanif itu tadi nanyain juga tentang Chelsea, bagaimana ini perkembangan transfernya, about Xavi Simon dan juga Jarrell Hato. Katanya sih kemungkinan pasti ya udah besar banget, 80%, tinggal menunggu beberapa formalitas, ya misalnya Chelsea harus jual Joao Felix dulu, dan ternyata sore ini gue lihat udah here we go, Joao Felix ke Al Nassr dengan transfer yang gue bilang cukup gokil ya. Jadi cara transfernya adalah Chelsea kemarin kan membeli Joao Felix itu sekitar 45 atau 35 gitu, gue lupa, dari Atletico Madrid. Nah, Chelsea beli, tapi Chelsea juga ngejual Conor Gallagher ke Atletico Madrid dengan harga yang segitu, dan dimana Conor Gallagher ini kan istilahnya pemain akademi Chelsea kan, jadi itu benar-benar penjualannya keuntungan. Nah sekarang habis itu dipakailah untuk beli Joao Felix gitu kan, jadi ya istilahnya Joao Felix ini belinya mungkin tidaklah terlalu mahal gitu kan, karena istilahnya pakai duit tadi pemain akademi gitu kan. Kayaknya Chelsea juga Conor Gallagher agak mahal deh, lebih daripada pembelian Joao Felix gitu kan. Jadi istilahnya Atletico untung beli Conor Gallagher dengan harga yang mungkin belasan, terus juga membuang Joao Felix yang mungkin udah deadwood atau gajinya yang gede jadi bisa berkurang gitu kan. Ini nggak tahu sih, ini pemikiran gue sekarang aja. Lalu Chelsea juga bisa lepas Conor Gallagher gitu kan, yang statusnya adalah pemain akademi, jadi keuntungannya benar-benar keuntungan bersih. Terus sekarang Joao Felixnya yang baru aja cuman semusim di Chelsea ya, istilahnya dia cuma setengah musim, terus di bulan Januari dipinjemin ke AC Milan gitu kan. Itu kan dapat fee juga gitu kan, uang gajinya juga yang jual, yang bayarin adalah AC Milan ya. Jadi benar-benar Chelsea ngeluarin duit cuman buat gajinya dia dari Juli ke Desember. Habis itu sekarang dijual ke Arab, dimana Arab kan kalau nawar harga nggak yang pelit banget gitu kan, yang nggak usah ngasih diskon dah, berapa lu jual langsung gua bayarin, gua kagak nanya diskon gitu kan. Dan Chelsea juga menerapkan sebuah banyak nih klausul add-ons gitu kan, kalau misalnya Joao Felix ngegolin berapa dapat berapa, kalau Al Nassr juara Liga Chelsea dapat berapa gitu kan. Jadi istilah Chelsea untung juga nih jual Felix ya. Jadi istilahnya sangat, manajemen jual belinya ini keren banget nih Chelsea ini, untuk boardnya shout out gitu kayak, untuk petinggi-petingginya keren. Dan duitnya membeli Felix yang tadinya ada keuntungan juga, itu dipakai untuk membeli Xavi Simons. Yang Xavi Simons ini kalau kita tahu statusnya adalah elit gitu. Sedangkan kemarin dia 2 musim di Leipzig itu untuk ratingnya di akhir musim dan juga statistik gol dan asisnya itu sangat bagus ya, nggak sejelek Felix. Felix saya mungkin nggak sebanyak jari di tangan gitu kan untuk statistik gol dan asisnya. Jadi sangat keren lah. Terus Chelsea juga membeli temennya Xavi Simons di timnas Belanda, yaitu Jarrell Hato. Wah ini gue nggak tahu ya, apakah nanti dia bisa dijadikan pemain dengan status home ground clubnya Chelsea, karena
Untuk peraturan label homegrown club itu adalah minimal sebelum umur 21 tahun dia itu sudah 3 tahun berada di Chelsea dan berada di Inggris untuk status homegrown nation. Nah, umur sekarang Jaro Hato itu 19 tahun. Dia berposisi sebagai back kiri dan bisa juga sebagai center back yang bisa ditaruh di sebelah kiri karena dominan kakinya sebelah kiri ya. Dan statusnya dia ini adalah wonderkid. Tapi wonderkidnya adalah yang udah ada capsnya di timnas Belanda karena dipanggil ya sama Ronald Koeman. Emang se wonderkid itu gitu kan dari Ajax ini kan. Dan yang gue lihat, nah ini dia menjadi pelapisnya Cucurella. Kenapa? Sebelumnya pelapisnya Cucurella kan ada nih Reito Vega. Cuma Reito Vega tuh kayaknya dia agak sungkan kalau mau ditaruh di sebelah kiri karena dia lebih prefer pengen yang main adalah sebagai center back. Makanya kemarin sempat di loan ke Juventus dan sekarang nggak tahu nih untuk sekarang entah mau dijual kemana. Kabarnya mau dijual ke Atletico Madrid, cuman gue nggak tahu juga, nanti kita tunggu ya karena banyak banget nih pemain-pemain deadwoodnya Chelsea yang menunggu giliran untuk dijual, kayak istilahnya Kuku, Ben Chilwell, masih ada Benoit Badiashile, masih ada Axel Disasi, masih ada siapa lagi ya nggak tahu nih, Romeo Lavia ya, karena ternyata pemain tengah Chelsea udah banyak. Ada yang bilang katanya Trevor Chalobah juga mau dijual, padahal gue bilang aduh janganlah, statusnya dia kan homegrown club, homegrown nation, terus juga anaknya juga kemarin setelah dipanggil mendadak di bulan Januari dari pinjaman dia di Crystal Palace juga tidak ada cedera dan setiap kali dia tampil juga clean sheet. Contohnya di final melawan PSG kan clean sheet Chelsea kan, jadi benar-benar statistik yang dulu sempat dibilang kalau misalkan Trevor Chalobah main menjadi starter, Chelsea itu tidak pernah kalah gitu kan. Itu kayaknya gue rasa sih bener ya. Dan kalau memang udah ada statistik kayak gitu, berarti kan mainnya dia bagus ya, berdampak. Nah, gue pengen coba Maresca bisa melihat lagi gitu kan. Kalau emang ternyata belum struck di taktik lu, ya udahlah dijadiin super sub atau kalau misalnya dijadiin backup gitu. Kalau seandainya nanti tuh ada cedera. Soalnya kalau misalnya lu mau naruh Fofana mulu, Wesley Fofana, dia pertama kan cedera mulu dan terakhir ada cederanya ACL kan. Jadi pasti kayak ada penurunan performa. Jadi tapi tergantung juga dia bisa keep it up atau enggak. Contoh yang udah pernah ACL dan tetap keep it up itu kayak misalnya Virgil van Dijk. Rodri nggak tahu, soalnya dia baru balik tuh pas di Piala Dunia antar klub kali ya atau gimana, gue belum lihat juga. Cristiano Ronaldo, correct me if I'm wrong gitu kan. Jadi gue masih menunggu nih kira-kira apa keputusan Enzo Maresca, siapa lagi yang mau dijual. Kunku Disboli Hall juga katanya entah mau dijual atau dipinjemin, cuman menurut gue kayaknya enggak deh, dia bagus banget kalau misalnya dikasih kepercayaan. Contoh dia main di Conference League, bikin masuk tuh, bikin gol, bikin assist. Jadi untuk kadar menit bermainnya yang sedikit tapi sangat berdampak. Nah, dan umurnya masih muda ya. Bayangin kalau di prime-nya, wah itu mungkin bisa mendekati Cole Palmer ya gitu. Gue doain aja sih. Dan statusnya dia kan homegrown nation, dia cocok banget. Cuman nggak tahu deh Chelsea gimana nih gue liatnya. Semoga yang dijual tuh benar-benar yang deadwood atau emang yang udah nggak mau banget di Chelsea. Nah kalau misalnya orang-orang yang emang niat di Chelsea, ya udahlah jangan dijual ya. Maksudnya niatnya tuh apa ya? Niat bagus, bukan buat niat gabut. Misalnya kayak Chalobah, dia tetap niat di Chelsea karena dia mau keep it up di posisinya. Dan ketika dia dikasih di posisinya, ya memang menunjukkan gitu performnya kan. Beda kalau misalnya kayak Engkungku yang gue lihat udah dikasih kesempatan tapi masih belum seinstan itu dampaknya. Terus ada juga Felix, Sancho sih kemarin kalau misalnya dikasih peluang ya ada kok dia ngasih gol, ngasih assist gitu kan. Cuman ya mungkin
Pertama kemarin Chelsea nggak bisa menebus klausulnya karena dia yang memang minta gajinya tinggi. Sedangkan Chelsea kayaknya sekarang sangat berhati-hati untuk memberikan gaji yang tinggi. Karena apa? Karena misalnya kalau ngasih gaji yang tinggi, next kalau misalnya dia mau dijual itu agak susah karena klub pasti memikirkan kayak aduh nih gajinya tinggi banget. Enggak, gue nggak bisa gitu karena gue cuman main di Liga Serie A atau di Liga La Liga ya emang revenue-nya tidak segede itu kalau menurut gue ya. Correct me if I'm wrong. Teman-teman juga bisa ngasih komen di kolom komentar. Yang tadi batuk-batuk kayak sekarang gue udah mulai bersin ya, astagfirullahaladzim. Nah yang kedua, yang harus gue highlight adalah Chelsea yang selalu ngasih kontrak panjang. Misalkan ya si siapa namanya itu Enzo Maresca, di mana Enzo Maresca kan di Chelsea udah 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan kontraknya masih lama nih, masih sampai tahun 2030. Jadi masih ada 5 tahun lagi. Jadi kemarin kayak di kontrak mahal 100 juta, di kontraknya 8 tahun gitu kan. Gokil sih itu Chelsea ya. Dan eh ternyata itu bagus. Kenapa? Karena yang gue lihat ya untuk pemain lain ketika dikasih kontraknya standar-standaran aja 5 tahun itu sangat rawan mereka untuk pergi free transfer atau investasi bodong yang merugi. Contoh yang pertama nih ya ada Kylian Mbappe di mana dia tidak mau memperpanjang kontrak di PSG. Jadi dia cuma ngasih kontrak 5 tahun, di tahun ketiga sudahnya itu dia nggak mau perpanjang kontrak. Jadi dibiarin aja deh tuh, ya udah main gitu sampai 2 tahun lagi terus gue pergi deh kemanapun yang gue mau gitu kan, siapapun yang bisa menggaji gue paling mahal gitu kan. Akhirnya dia pergilah ke Real Madrid dengan status free transfer. Jadi kemarin dia beli ke Monaco ratusan juta. Wah investasi bodong sih itu PSG ya. Nah yang kedua ada Trent Arnold. Nah itu juga tuh ya, dengan dikasih pemain akademi satu itu ya tidak tahu diri gitu kan, jual lah dengan harga free transfer sebenarnya. Cuman Real Madrid mau membayarkan 10 juta jika Arnold dibolehkan pergi terlebih dahulu gitu untuk ajang Piala Dunia antar klub. Kata dijual 10 juta 10 juta pound sterling gitu kan. Next ini ada lagi yaitu siapa? PSG lagi korbannya itu Donnarumma. Walaupun Donnarumma kemarin perginya adalah free transfer. Jadi ini kayaknya yang kayak gini-gini nih diawali oleh Donnarumma, di mana Donnarumma kontraknya habis di AC Milan, dia pergilah ke manapun klub yang berani membayar dia dengan mahal gajinya gitu kan. Yaitu PSG kemarin kan. Di kontrak ternyata cuma 5 tahun. Nah sekarang di PSG dia udah 3 tahun udah ngasih kayak kemarin Champions League gitu kan. Cuman ternyata di tahun keempatnya ini dia tidak mau memperpanjang kontrak karena banyaklah faktor-faktornya, kayak misalkan PSG tidak bisa memenuhi keinginannya di mana dia ingin kontraknya menjadi salah satu pemain termahal di PSG. Karena sekarang untuk pemain termahalnya kan cuma adalah sekelas midfielder gitu kan, sedangkan dia menurut dia gue berdampak sekali loh ke PSG, gue menjadi kiper utama, kiper kelas dunia ya yang emang statusnya itu world class menurut gue. Dan PSG tidak mau ngasih itu, mungkin takut juga kena FFP apa gimana gitu kan. Jadinya ya udah deh, dia kayaknya bakal dijual di musim ini. Kenapa? Karena kalau misalnya musim ini nggak dijual, tahun depan gajinya tinggal 1 tahun, orang beli dengan harga yang sangat-sangat murah. Kenapa? Karena tahun depannya lagi ya Donnarumma juga bakal pergi secara free transfer. Nah tahun ini kan umurnya 25, jadi di umur dia 27 dia bisa pergi free transfer. Tinggal dicari deh tuh orang mana yang mau ngegaji dia sangat gede. Toh dia datang ke klub itu juga free transfer deh, daripada lu ngasih duit ke klub, mending lu ngasih duit gedenya ke gua nih sebagai pemain dengan cara memberikan gaji yang gede dan juga mungkin fee gitu, beberapa fee di kesepakatan itu.
Nah, itu menurut gue ya. Jadi Chelsea ini sangat bagus membendung pemain-pemain bintangnya. Cuman belum kelihatan juga nih kalau misalnya kan pemainnya deadwood nih kayak sekarang, Felix, Nkunku. Cuman kalau gue lihat ya Chelsea kalau misalkan memberikan 8 8 tahun gitu kan. Nah, dia ngegajinya tuh bukan yang fantastis lebih dari 200 ribu pound sterling per minggu, enggak. Gue lihat sih masih 100 ribuan kayak Nicholas Jackson. Jadi istilahnya Chelsea ngejualnya juga bakal gampang nih. Nah, gitu. Kita doain lagi semoga Chelsea kita bisa membeli pemain-pemain bagus ya. Mungkin Donnarumma gue nggak tahu bakal dibeli atau enggak, apa Chelsea mampu ngebayarinnya dan juga gajinya karena Chelsea sampai sekarang kipernya banyak ya. Masih ada Slonina, Mike Penders yang katanya dijual ke nggak dijual, dipinjemin ke Strasbourg gitu. Kalau kemarin yang dipinjemin adalah Petrovic. Nah, sekarang Petrovic setelah di loan dijual lah ke Bournemouth gitu kan. Terus sekarang yang jadi kiper utamanya Strasbourg adalah Mike Penders gitu. Terus yang masih ada di dalam squad Chelsea berarti ada Slonina, Philip Jorgensen, masih ada apa namanya nih si Robert Sanchez. Nah, masa iya masih mau beli Donnarumma, walaupun kalau beli Donnarumma tuh sangat improve karena levelnya Donnarumma jauh di atas Robert Sanchez gitu kan. Kalau misalnya Donnarumma nih istilahnya udah world class player gitu kan, udah di timnasnya aja dia jadi kiper utama, sedangkan kalau misalnya Sanchez di timnasnya belum jadi kiper utama. Kiper utama Spanyol kan masih Unai Simon ya, Unai Simon atau ya Unai Simon, kedua Raya, ketiga baru kayaknya Robert Sanchez. Cuman kan nggak tahu ya. Seharusnya bisa improve sih Robert Sanchez dengan piala yang yang udah dia dapetin di musim ini. Sedangkan Unai Simon sama siapa namanya itu sama Raya kan nggak dapat apa-apa musim ini kan pialanya. Nah, jadi kita lihat aja kayak gimana. Apalagi yang mau kita bahas ya. Semoga Chelsea segera tekan kontrak. Maksudnya here we go diumumkan si Xavi Simon dan juga Zero Hato, karena kalau udah kayak gitu kan enak ya, aman ya. Dan juga segera kita mendapatkan info-info terkait Deadwood ini segera dijual cepat, here we go juga. Gue tunggu update dari Fabrizio Romano dan juga Hanif Tamrin. Kita teman-teman bisa kayak gue juga nih, kalau misalnya nyari info tentang bola bisa lihat dah, selain Coach Justin ada Bang Hanif Tamrin gitu kan, atau offset duonya Coach Justin dan juga Bang Panji Suryo gitu kan. Oke deh, segitu dulu teman-teman. Thank you so much yang udah dengerin, karena ternyata nih gue udah sampai rumah nih, saking ngomongin Chelsea-nya banyak banget yang bisa diomongin ya. Dan insya Allah gue upload kalau bisa ya sekarang banget nih, karena mumpung berita Xavi Simonnya belum ke up gitu. Mungkin ternyata besok pagi dia here we go-nya. Kalau besok pagi kan bisa nih kemungkinan ke up kan nanti video. Dan gue masih ada nih yang gak konsisten, yaitu apa? Untuk mengupload klip-klipnya di TikTok dan juga YouTube Short. Nah, itu gue masih agak PR ya. Tapi doain aja semoga bisa kejadian. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin, yang udah ngeplay. Doain semoga gue bisa konsisten, teman-teman juga sehat-sehat juga ya. Thank you, bye, have a nice day everyone.